Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arkom yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Sapa Aktivis. Yang di sini kita bersama ada tamu dari MCI gitu Ustaz ya. Ustadz Agus Trianto kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kita akan sedikit berbincang-bincang apa saja kegiatan beliau dan lain sebagainya biar kita lebih mengetahui. Langsung saja kita ngobrol bareng gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Iya. Untuk nama lengkap gimana Ustaz? Benar sekali. Benar. Ya, Agus Trianto. Oh iya. Untuk kegiatan sehari-hari mungkin gimana Ustaz? Kalau kegiatan sehari-hari saya biasanya ngisi pengajian. Iya. Kalau enggak ngisi pengajian ya biasanya saya ruqyah orang. Iya. Membantu orang yang mungkin diganggu atau mungkin baru sakit dan lain sebagainya. Iya. Nah, ya kalau enggak ngisi pengajian, ruqyah ya kebetulan punya toko online maupun offline yaitu jualan herbal gitu. Masya Allah. Sampingan lah insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Ini rumah tinggal di mana Tat? Di Jalan Tunjung Biru Selatan, jadi belakangnya kampus Amni, kampus Biru Semarang. Kampus Amni Biru ya. Jadi untuk mungkin kegiatan Ustadz selain ya kegiatan pribadi sehari-hari mungkin ada kegiatan yang lain Ustadz? Iya. Kalau sebagai seorang aktivis atau orang mukmin itu hendaknya kita ini memiliki pekerjaan utama. Yang mana pekerjaan utama ini memang juga merupakan warisan dari pekerjaan para nabi-nabi terdahulu, yaitu sebagai seorang pendakwah. Ya, apapun profesi kita, mungkin jadi dokter atau mungkin jadi seorang perawat atau mungkin insinyur atau mungkin sebagai pemborong, kontraktor atau tukang sekalipun, maka niatkanlah bahwasanya setiap profesi kita niatkan untuk berdakwah. Berdakwah di jalan ini. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, karena sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat, lebih banyak bermanfaat untuk umat. Iya betul. Iya. Mungkin ini kayaknya di belakang ada sesuatu yang menarik Tat. Ini ada mobil Mu'alaf Center Indonesia. Itu punya jenengan apa? Iya. Jadi kebetulan saya untuk beramal soleh, beramal kebaikan untuk nantinya sebagai tabungan di akhirat kelak itu kami dan teman-teman punya komunitas, yang mana komunitas ini adalah sebuah lembaga resmi yang bernama Mu'alaf Center Semarang. Semarang. Di mana kami di kantor pusat di rumah saya sendiri, karena dulu kami diberikan amanah untuk memakai ruko, tetapi setelah dijual lagi oleh pemiliknya, akhirnya saya tarik lagi di rumah saya, yaitu di Jalan Klaster Tunjung Biru Selatan nomor 8. Oh, belakang Amni itu tadi? Iya, belakang Amni itu. Iya. Kebetulan kalau komunitas kami lebih fokus untuk pembinaan, pembimbingan, perlindungan para mu'alaf. Jadi kalau ada teman-teman yang di situ dia dulunya dari agama Nasrani, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau dulunya itu non-Islam, nah, lalu dia mendapatkan hidayah Islam atau dia ingin mengenal Islam, lah kebetulan nanti akan berhubungan dengan kami lah. Kita berusaha untuk menjelaskan, membantu untuk mereka yang baru mengenal Islam gitu Ustaz. Iya, Masya Allah. Kemudian mungkin kita pengen tahu juga Ustaz, untuk berdirinya MCI ini kapan Ustaz di Semarang? Kalau berdirinya itu kami sudah tahun 2016. 2016. Udah 4 tahun ini. Ya, 4 tahunan ini. Kebetulan kan kalau dari Mu'alaf Center Indonesia itu kantornya pusat kan di Jakarta. Kalau ketuanya ya Coach Stephen, mungkin banyak yang kenal. Nah, terus akhirnya kami seneng, ada passion lah di situ, seneng dengan model dakwah, dengan kegiatan aktivis Mu'alaf Center dan rekan-rekan sebagainya. Akhirnya kami berusaha untuk mengkontak bagaimana kalau di Semarang ini diadakan. Nah, awal dulu banyak beberapa, tetapi ya sudah sunatullah lah, ada yang aktif, ada yang enggak, itu sudah yang biasa. Gitu. Ya kemudian ini mungkin ada kegiatan-kegiatan yang spesial dari Mu'alaf Center Ustaz. Kalau kegiatan kami itu memang kita fokuskan pertama untuk pembinaan, pembimbingan, perlindungan para mu'alaf itu tentunya. Nah, terus di samping itu kami ibaratkan kalau Mu'alaf Center ini kita bagikan kayak di rumah itu pagarnya. Jadi kalau ada orang yang mau masuk ke rumah, nah, ini gambarkan kalau ada orang yang mau masuk Islam lah, kita memperkenalkan apa itu Islam, bagaimana indahnya Islam, terus bagaimana sempurnanya Islam dan lain sebagainya, sehingga dia tertarik untuk masuk agama Islam. Nah, lalu
Yang kedua adalah ketika dia sudah masuk Islam atau dari orang Islam itu sendiri, maka kami berusaha untuk membimbing yang mana dia itu Islam bukan sekedar Islam saja, tetapi dia mengenal Islam secara keseluruhan. Dan bukan sekedar nantinya itu ya tidak memilih sesuatu ajaran yang hanya dia sukai saja, tetapi secara keseluruhan. Karena kita disuruh untuk masuk Islam tuh Mbak bukan setengah-setengah, tetapi untuk keseluruhan, untuk kafah. Iya benar-benar. Nah terus kalau yang ketiga adalah kita membentengi kalau ada orang Islam yang dia itu mau murtad atau mau pindah agama, lah kita berusaha untuk pendekatan bagaimana biar nantinya mereka yang mau keluar dari Islam itu bisa kembali kepada Islam atau mensyukuri Islam itu sendiri. Wong toh dari luar sana itu banyak sekali yang mau masuk Islam, kok ini maunya keluar Islam. Makanya dari situlah 3 poin ini yang akhirnya nanti pengembangannya banyak. Ada kita setiap hari Jumat itu kita ada kegiatan berupa pesantren mu'alaf, ada tablik akbar, ada pengajian, terus ada Jumat berkah berbagi ketika di hari Jumat, terus kita juga ada bakti sosial, ada tanggap bencana. Jadi intinya yang di situ bisa dijadikan sarana, jadikan wasilah untuk ketiga poin ini kita lakukan. Nah gitu loh. Tentunya sesuai kemampuan dan sesuai kemampuan dan hal-hal yang nyertainya. Misalkan kalau kita baru bisanya itu ngundang ustadz sesuai yang bidangnya, jadi misalnya kita baru bisa ngundang ustadz yang lokal, ya sudah kita ngundang ustadz lokal. Kalau kita sudah bisa nantinya ngundang ustadz yang kibar atau ulama-ulama kibar, ya kita langsung. Alhamdulillah kemarin kita juga datangkan dari ustadz yang notabene-nya dulu mantan pastor, mantan biarawati, mantan pendeta. Nah, tapi juga kita hadirkan juga ustadz yang notabene-nya memang dia kafah ilmunya luar biasa. Jadi biar seimbang kan gitu. Jadi untuk kegiatan segala macam kayak pesantren mu'alaf dan sebagainya itu terpusat di kantor MCI-nya atau di lain-lain tempat misalnya? Iya, kalau untuk kami sebagai formalitas untuk sekretariat memang di rumah saya, tetapi untuk kegiatan semacam misalkan pesantren mu'alaf itu kita tempatkan di tempat yang lebih representatif. Jadi misalkan udah terjamin nyaman tempatnya gitu. Nyaman tempatnya agak luas. Terus kami juga kalau untuk yang pesantren itu, tetapi kalau yang untuk tablik akbar, nah kita kondisikan juga di masjid-masjid yang besar karena biasanya nanti jamaah yang hadir kan juga banyak. Benar-benar. Kalau untuk kegiatan bakti sosial biasanya kita arahkan memang di daerah-daerah yang rawan pemurtadan. Gitu. Alhamdulillah luar biasa Ustaz ya. Jadi MCI udah berdiri sejak 2016, berarti 4 tahun yang ada di Kota Semarang gitu ya. Pusatnya di Jakarta gitu ya. Ya itu kan suatu organisasi atau komunitas yang besar ya, lingkupnya besar banget. Nah, mungkin dari semua itu otomatis ya kita sebagai seorang aktivis seorang pendakwah punya cita-cita yang besar dan harapan yang besar. Kira-kira harapan itu apa untuk kedepannya ya gitu, seperti itu. Ya, untuk kedepannya kami berusaha bagaimana setiap kota, karena kebetulan kami juga diamanai untuk jadi Ketua Mu'alaf Center Jawa Tengah. Dan ini juga saya infokan juga mungkin bagi teman-teman yang mungkin mendengarkan YouTube ini. Kebetulan kalau yang ingin tahu kegiatan kami bisa kunjungi atau join di Facebook kami, yaitu di Mu'alaf Center Jawa Tengah kalau untuk Facebooknya. Tapi nanti kalau bisa ditulis di bawah sini mungkin untuk joinnya. Jadi kalau ingin tahu kegiatannya apa saja, karena sekarang di zaman milenial ya kita harus sering update kegiatan. Kegiatan yang sering kita update itu di Facebook kami, yaitu di Mu'alaf Center Jawa Tengah untuk yang Facebook. Kalau untuk Instagram kami ada di Mu'alaf Center Semarang. Kalau yang channel YouTube-nya kami Mu'alaf Center Jawa Tengah. Nah, harapan kami bagaimana kendaraan atau nahkoda untuk beramal soleh ini, Mu'alaf Center ini bisa tersebar khususnya di wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillah kalau saat ini sudah ada di wilayah Mu'alaf Center Kendal, Mu'alaf Center Wonosobo, Mu'alaf Center Sukoharjo, Mu'alaf Center Solo, Mu'alaf Center Magelang, Mu'alaf Center Blora, Mu'alaf Center Jepara, Mu'alaf Center Kudus, Mu'alaf Center Rembang, dan di beberapa tempat yang lainnya. Dari beberapa tempat yang belum ada, harapan kami nantinya ada rekan-rekan yang peduli
untuk bergabung dengan kami, sehingga nantinya dakwah untuk memberikan hidayah kepada orang itu semakin banyak. Karena sebenarnya di luar sana itu sudah banyak orang yang sudah bimbang dengan agamanya. Jadi baik dia itu dari agama Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, atau yang paling banyak dari kami pembinaan itu dari Kristen sama Katolik. Nah itu dia punya tempat, punya wadah untuk nantinya bisa kita bina. Ya, ini tentunya kita tidak bisa kerja secara pribadi, tentunya harus kerja dengan tim, harus semakin diperluas dakwahnya. Kayak dulu di Semarang itu mungkin belum banyak orang yang mau masuk Islam, tapi setelah adanya lembaga Mu'alaf Center Semarang ini, alhamdulillah semakin banyak orang yang akhirnya bertanya tentang Islam dan juga banyak yang sudah masuk Islam. Iya, Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Kira-kira kalau gitu mungkin di Semarang ini selama mungkin ada data untuk kira-kira kurang lebih jumlah mu'alaf yang sekarang di Semarang, tahu nggak Ustaz? Kalau dari seluruh mu'alaf yang di kota Semarang, tentunya saya tidak tahu. Karena di luar sana kan juga ada beberapa lembaga-lembaga juga yang membina, membimbing tentang mu'alafan itu loh. Dan terkadang ada juga yang masjid itu dijadikan tempat tujuan untuk syahadat, untuk pembinaan dan sebagainya. Nah, kalau dari kami kurang lebihnya dari tahun 2016 sampai hari ini, yaitu kurang lebihnya hampir 300-an. 300-an. Dari 300-an itu ada yang banyak yang dia itu setelah aktif ikut pembinaan, habis itu tidak aktif lagi juga banyak. Tapi juga ada yang beberapa sudah jadi aktivis atau menjalankan Islam secara keseluruhan. Iya, benar-benar. Masya Allah ya. Jadi udah ya lumayan saat ya, udah 300 orang kurang lebih kan seperti itu yang sudah kita bimbing bersama gitu ya. Masya Allah teman-teman yang dimulakan oleh Allah, alhamdulillah ya. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana ya aktivitas ya dari teman-teman MCI Mu'alaf Center Indonesia yang ada di Kota Semarang. Ya, bagaimana giat mereka menyediakan ilmu atau mempersiapkan bekal buat para teman-teman kita yang baru saja masuk Islam, bagaimana biar mereka tetap istiqomah dalam keimanan kan seperti itu. Mereka bisa kuat dalam menjalankan hidayahnya ya, kalau enggak dibantu dengan ya beliau dan para teman-teman beliau yang lain sebagainya. Masya Allah, bagaimana teman-teman kita yang baru masuk Islam itu bisa bertahan dalam keimanannya, itu berat ya. Orang kita sendiri yang mungkin ya, kita yang sejak dari lahir aja muslim ya, terkadang berbeda dengan amal soleh mereka yang baru saja masuk Islam gitu. Jadi untuk membangun itu semua mungkin ya salah satu sarana buat kita semua, mungkin teman-teman atau siapapun para pemirsa ya yang melihat ini ya bisa nanti apabila pengen mengetahui ya lebih dalam lagi langsung bisa menghubungi beliau, nanti kita bisa serahkan atau kita taruh ya di sini link untuk mungkin fanspage-nya, ada Facebook, Instagram dan lain sebagainya gitu Ustaz ya. Ya. Makasih, mungkin itu saja Ustaz ya. Jazakumullah khairan atas waktunya. Ya, Masya Allah, ini semoga berkah buat kita semua. Amin, gitu, ya. Sama-sama. Ya, alhamdulillah teman-teman yang dimulakan oleh Allah, ya sahabat Arkom ya dimanapun antum semua berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua ya, menunjukkan jalan hidayah kepada kita ya, menjadikan kita sebagai orang yang muslim ya, Islam secara kafah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pada pertemuan kita sore hari ini pada program Sapa Aktivis ya. Kita akan berjumpa lagi nanti di pekan depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.